Ahibati fillah, 1 bulan penuh keutamaan berpuasa di bulan Muharram. Dari tanggal 1 sampai akhir Muharram, kita dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram ini. Tapi ternyata dari 30 atau 29 hari itu ada hari yang mulia sekali. Hari yang dikenal dengan Ashura, yaitu tanggal 10 di bulan Muharram. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa hari Arafah, aku berharap Allah menghapuskan dosa tahun yang sebelumnya dan tahun yang sesudahnya. Hari Arafah itu berada di bulan haram juga, tapi di bulan Dzulhijjah tanggal 9. Kemudian beliau mengatakan wa siyamu yaumi Asyura, dan puasa pada tanggal 10 Muharram. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffirata as-sanata allati qablah. Aku berharap Allah menghapuskan dosa setahun sebelum. Subhanallah. Kok balasannya itu penghapusan dosa? Karena kita makhluk yang selalu berbuat dosa. Bagaimana kita mau masuk surga? Sedangkan kita tahu Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena satu dosa. Mungkinkah kita masuk surga membawa dosa? Kita perlu penghapusan dosa. Dan penghapusan dosa itu ada beberapa hari lagi. Bagaimana gembiranya orang-orang yang dipenjara ketika dia mendapat remisi, ketika dia mendapatkan apa aja namanya, dia dikurangin masa tahanannya. Gembira sekali mereka, dipotong masa tahanannya, Allahu Akbar. Sedangkan kita tahu kita punya banyak dosa yang sekali lagi, kalau kita mau balik ke surga, mungkinkah kita balik ke surga bawa dosa? Perlu dihapuskan dulu dosanya. Puasa Arafah dihapuskan dosa 2 tahun. Puasa ini dihapuskan dosa 1 tahun. Ini sebuah kemuliaan. Dan kita masuk pada bulan yang mulia, di mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik siam, sebaik-baik puasa itu yang dilakukan pada bulan Syura. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, afdolus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan yang kita lakukan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Syura. Bulan Syura ini atau kita sebut dengan bulan Muharram berarti dianjurkan untuk puasa sunnah, terutama mangke tanggal 10 saking bulan Syura atau dikenal dengan hari Asyura. Ini dianjurkan untuk menjalankan siam, menjalankan puasa. Di samping itu, secara umum puasa apapun yang dilakukan di bulan Syura ini puasa yang utama, maka disunahkan juga memperbanyak puasa sunnah. Mugi-mugi di bulan Syura jadi berkah bagi kita sekalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jenengan saged nderek sholawat ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebut bulan Muharram sebagai Syahrullah. Beliau menyebut bulan Muharram sebagai Syahrullah. Syahrullah niku artinya apa, Pak? Syahrullah artinya bulannya Allah. Syahr niku artinya bulan, Allah artinya bulan Allah. Syahrullah berarti bulannya Allah.
Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, afdhalus salati ba'dal fariḍah salatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat tahajud. Wa afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Dan puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah poso sakjroning bulan Muharram. Sehingga puasa bulan Muharram disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai puasa di syahrullah, di bulannya Allah. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bulan Muharram sebagai syahrullah, Masya Allah, kok sampai wonten menungso sing ngarani ulan Muharram ulan ciloko. Nabimu sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan Muharram itu bulan Allah. Kok kamu mengatakan bulan Muharram bulan ciloko? Niku nek kula ngarani nggih. Nyuwun pangapunten rada jangkar, ngoten nggih. Ini sikap yang tidak sopan. Ibaratnya gini, wong tua ngarani iki apik kudu pok hormati. Anake ngomong iki elek rasa dihormati. Lho kok malah waton suloyo. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa berbahaya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan A, kok malah ada orang yang mengatakan minus A, berarti ini ngejak suloyo dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nantang beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak boleh. Anjuran daripada sunnah Rasulullah SAW dalam menghadapi bulan Muharram adalah berpuasa di tanggal 10-nya dan juga tanggal 9-nya. Ketika di akhir hayat beliau menjelang wafatnya, maka beliau sempat berkata, la in ishtu ila qabilin, aku hidup sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa di tanggal 9-nya. Adapun hadis yang menerangkan bahwa anjuran puasa sehari sebelumnya dan sehari setelahnya, ini tanggal 11 juga, maka itu datang dari riwayat yang dhaif. Sehingga tidak ada anjuran untuk puasa di tanggal 11-nya. Meski demikian, ada para ulama yang mengatakan kalau ternyata bulannya itu terlihat di sebagian wilayah, tidak terlihat di sebagian wilayah lain. Jadi buram, perbedaan khilaf matla' di antara setiap daerah. Maka kata para ulama seperti Ibnu Qudamah dan juga Syekh Utsaimin mengatakan hendaknya seorang tidak masalah berpuasa 3 hari sebagai bentuk kehati-hatian supaya mendapatkan tanggal 10. Karena boleh jadi yang kita anggap tanggal 10 ternyata jatuh tanggal 9. Atau kita anggap tanggal 10 ternyata jatuh tanggal 11. Karena perbedaan tadi ketika di tanggal 30 daripada Zulhijjahnya, bulan tidak nampak sehingga menjadikan adanya perbedaan dari sisi penanggalan umat Islam. Oleh karenanya yang menjadi anjuran tetap adalah puasa di tanggal 10. Kalau bisa digabung dengan tanggal 9. Kalau ragu-ragu dan khilaf, maka para ulama menambahkan di tanggal 11 sebagai bentuk kehati-hatian. Bukan karena fadilah keutamaan puasa tanggal 11-nya, tapi karena kehati-hatian untuk mendapatkan tanggal 10-nya. Nah, ini berbeda ya, tujuan daripada puasanya masing-masing. Kemudian ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa puasa yang paling agung setelah puasa Ramadan adalah puasa Asyura. Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrillahil muharram. Puasa yang lebih agung setelah bulan Muharram, setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Sehingga puasa di bulan Muharram tanggal 10-nya, kata Rasulullah, ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanah al-madiyah. Aku berharap maka dia dosa selama setahun lalu. Kata para ulama, yang dihapus adalah dosa-dosa kecil, as-saghair. Begitu pula puasa Asyura kemarin yang kita lakukan, itu pun menghapus dosa kecil. Itu pun selama kita meninggalkan dosa-dosa besar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, setelah selesai bulan Dzulhijjah, ada bulan yang disebut dengan bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan awal daripada penanggalan Islam. Saudaraku seiman, apa keistimewaan bulan Muharram? Yang pertama, ia adalah merupakan bulan-bulan haram.
Karena bulan haram itu ada 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ditambah dengan Rajab. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di hari Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ini kata Allah, 4 hurum. Ada 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama Allah yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Subhanallah, saudaraku sekalian. Bulan-bulan haram dan termasuk padanya Muharram adalah merupakan bulan mulia. Sampai-sampai Allah melarang kita berbuat zolim atau menzolimi diri sendiri di bulan-bulan tersebut. Padahal kita tahu bahwa perbuatan zolim atau menzolimi diri sendiri di selain bulan haram pun tidak boleh. Tapi Allah khususkan kenapa? Artinya di bulan itu perbuatan zolim, perbuatan dosa dan maksiat lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhul Islam, saudaraku seiman. Kemudian di antara keistimewaan bulan Muharram, bahwa berpuasa di bulan Muharram adalah merupakan seutama-utamanya puasa setelah Ramadan. Sebagai disebutkan dalam hadis, ya Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah, siyamu syahrillahil Muharram." Seutama-utamanya puasa setelah Ramadan, kata Rasulullah SAW, itu berpuasa di bulan Allah, yaitu Al-Muharram. Masya Allah. Berarti akhwal Islam, saudaraku sekalian, berpuasa di bulan Muharram, ya, kedudukannya di bawah Ramadan, keutamaannya. Karena Rasulullah mengatakan, seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah yaitu puasa di bulan Allah Al-Muharram. Masya Allah, ikhwatul Islam, saudaraku sekalian. Di antara keistimewaan bulan Muharram, bahwa beramal saleh di bulan-bulan tersebut besar di sisi Allah pahalanya. Kenapa demikian? Karena ia adalah bulan yang mulia. Dan para ulama menyebutkan bahwa amalan saleh apabila dilakukan di waktu-waktu yang mulia, maka ia menjadi besar pahalanya di sisi Allah. Maka dari itulah, saudaraku sekalian, di bulan Muharram jangan sia-siakan untuk banyak beramal saleh. Ya, berupa puasa itu yang paling utama. Ya, demikian pula kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula memperbanyak salat sunnah. Demikian pula banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.